Belakangan ini warganet ramai menggunakan tagar kabur aja dulu di berbagai platform media sosial. Tren ini dengan cepat menarik perhatian banyak orang dan memancing berbagai diskusi hingga menjadi ragam tanggapan. Tagar tersebut dianggap mencerminkan keresahan masyarakat, khususnya anak muda terhadap situasi dalam negeri. Mulai dari sulitnya mencari pekerjaan, biaya hidup yang terus naik, hingga masalah ekonomi dan sosial yang semakin tidak pasti. Berikut kutipan hasil wawancara rekan kami Ari Wiratmaja bersama Sekjen Kesatuan Pelaut Indonesia KPI Dewo Nyoman Budiase. Ya, mengenai hashtag kabur aja dulu yang begitu viral hari ini sebenarnya bukan fenomena baru. Ya. Saya sendiri menjadi tenaga kerja migran pelaut, saya bekerja di kapal pesiar dulu dari tahun 90-an. Jadi dari tahun 1990 sudah banyak mulai artinya anak-anak muda memilih untuk bekerja di luar negeri. Bukan hanya untuk pengalaman saja sebenarnya. Dipicu lagi dengan peristiwa reformasi di Indonesia di tahun 98, 99. Itu terjadi eksodus besar-besaran. Ya memang banyak sekali orang yang kabur ke luar negeri. Bukan hanya antar negara, itu pun terjadi di reformasi itu antar wilayah di Indonesia. Banyak sekali eksodus yang ke Bali pada saat itu, karena orang mencari kenyamanan. Begitu juga ketika di era media sosial sekarang, viral ajakan-ajakan untuk bekerja di luar negeri, dengan mereka menampilkan bagaimana kehidupan di luar sana. Ini sebenarnya satu pelajaran gitu ya, pelajaran untuk masyarakat di Indonesia, khususnya para pemerintah dalam ini, para pemangku kebijakan. Gitu. Kenapa mereka lebih nyaman bekerja di sana, gitu ya? Banyak sekali alasan mereka lah untuk mencari pengalaman. Tapi sebenarnya masalah ekonomi, ya kan? Nah, karena penghargaan kepada tenaga kerja di Indonesia masih minim sekali, kita harus akui gitu. Kalau kita bicara Bali yang begitu bergelimang pariwisatanya dengan income yang luar biasa gitu. Bahkan ada pemerintah yang lebih suka bagi-bagi uang untuk kepentingan politik dibandingkan untuk memperhatikan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja yang ada di dunia pariwisata, ya. Padahal roh dari pariwisata Bali itu ada di SDM-nya, di sumber daya manusianya. Karakter, kepribadian orang Bali itu sangat diakui di internasional. Nah, sehingga fenomena bekerja di luar negeri itu ujungnya adalah, kalau kita tarik kesimpulannya, bahwa mereka ingin mencari kenyamanan bekerja, ingin tenaganya lebih dihargai, yang jelas dia ingin juga meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Multiplier efeknya apa? Jadi ada omongan nyeleneh dari salah seorang menteri ya, yang menyatakan bahwa itu tidak nasionalis lah segala macam. Itu sebenarnya terlalu dangkal sekali pola pikirnya. Bayangkan multiplier efek dari devisa yang dibawa oleh tenaga-tenaga kerja migran yang ada di luar sana. Itu sangat luar biasa. Mereka bekerja mencari uang di sana, mengirim dananya menjadi satu bagian terpenting dari devisa di negara, ya kan? Setelah sampai di rumah, berapa banyak pekerja yang bisa dipekerjakan? Gitu. Mereka membangun rumah, orang dagang material, bangunan laku, ya kan? Karena ada pekerja-pekerja migran ini, proyek semua berjalan. Kalau kita lihat telusuri yang di semua desa, seluruh daerah, seluruh Banjar di Bali, pasti ada salah satu anggota keluarga yang menjadi pekerja migran, khususnya kapal pesiar kalau di Bali. Jadi multiplier efek dampak ekonomi untuk pemajuan masyarakat itu sangat luar biasa. Mereka adalah pahlawan devisa negara. Gitu. Jadi tidak bisa dianggap enteng dan bahkan dikatakan tidak nasionalis. Bahkan mungkin mereka jauh lebih nasionalis daripada menteri yang menyatakan demikian. Jadi itu kalau menurut saya. Kita gampang kok membandingkan apa sih yang mereka dapat di sini dan di luar sana. Gitu. Yang akhirnya itu salah satu bentuk keluhan mereka yang disampaikan melalui media sosial, melalui hashtag kabur saja dulu. Bahwa kalau mereka ke luar negeri, khususnya bagi tenaga kerja muda yang memiliki skill, bahwa skill mereka jauh mendapat penghargaan dibandingkan mereka bekerja di dalam negeri. Sehingga di sini pemerintah harusnya sadar, aware, bahwa ada yang salah dalam menentukan kebijakan-kebijakan mereka. Jangan hanya didengungkan, dikampanyekan bahwa secara demografi kita memiliki keunggulan, tapi terus mereka tidak bisa mengolah.
tenaga kerja muda ini sebenarnya, angkatan kerja ini, mereka tidak minta dikasih uang kok. Mereka hanya minta dilindungi. Mereka hanya minta disubsidi kebijakan yang pro mereka. Mereka diberikan ruang gitu. Skill mereka diberikan penghargaan yang layak. Karena mereka mendapatkan skill itu juga menggunakan biaya yang cukup luar biasa gitu. Ditambah sekarang dengan pola pendidikan gitu ya, pola pendidikan. Jadi dari hulu ke hilir nih sebenarnya permasalahan gitu. Jadi kampanye yang mau disampaikan melalui hashtag Kabur Aja Dulu itu adalah sebagai bentuk komplain atau keluhan atau demonya mereka, ala mereka anak muda sekarang ya, perlu kita dapat acungi jempol gitu, penghargaan luar biasa gitu. Jadi bukan hanya omong doang, tapi mereka menunjukkan bukti. Ini loh, saya berada di negara ini, penghasilan saya sekian, pekerjaan saya ini. Sementara di kita kalau kita lihat penetapan upah minimum pun kadang-kadang batasannya tidak jelas. Ya, upah minimum di Indonesia ini, Bali khususnya sangat rendah sekali. Orang Bali lebih suka yang memiliki skill ya. Skillnya nggak usah skill tinggi-tinggi lah, skill pas-pasan saja. Mereka lebih memilih untuk bekerja di luar Bali, Jakarta atau Surabaya. Dan hebat sekali, hebatnya mereka itu masih bisa menyisihkan sebagian dari penghasilannya di luar dari provinsi Bali untuk dikembalikan kepada keluarganya, sehingga bisa menafkahi keluarganya dengan layak.